Ini ya posisi sampan yang kita renovasi semalam sampai 2 nih. Proses pemasangannya sama nih. Dari bilas selanjutnya 3, 4, 5 sampai ujung nih. Yang di ujung. Yang di ujung ini dia lebih kecil daripada yang belakang. Ada perbedaan sedikit untuk cara pemasangan gading-gadingnya. Lek, tunggu Lek, angkat dulu Lek. Bentar Lek. Ini tadi ujungnya kita ini namanya apa ya nih? Lunas. Lunasnya kan berlebih nih. Berlebih sedikit itu dipotong aja, didatarkan. Nanti kita sambung. Didatarkan nanti disambung untuk pemasangan bagian depan. Dia harus disamaratakan, dipotong lagi karena ini kan 70 ini kan. Ini pun harus 70. Dia kalau drum baru itu sekitar 75 itu. Ini posisi bilah yang paling depan ya, depan kerucut depan, ukurannya itu harus disamakan nih. Cak, ukur Lek Wito. Nah, ini dia ukurannya 70 cm. Dia kalau drum baru ini sekitar 75. Jadi harus kita ambil 70. Ini karena dia renovasi kan udah dipotong kemarin. Jadi diusahakan Tetap sama ya. Samakan. Oke. Supaya gading-gading itu tegak. Nah, ini proses pemasangan gading-gading yang bagian depan ya. Tetap sama posisinya. Gading-gadingnya itu dibagi 2. Dia posisi di tengah, di packingnya di tengah. Cuman itu kan lagi nggak ada lunasnya tuh, nanti dikasih dari dalam. Dibuat dari dalam. Ya teman-teman, untuk ukuran depan dia kan rencana pakai tajuk, makanya di sini harus kita belah sesuai dengan ukuran kayu, sesuai yang kita inginkan lah. Dibuat lupis ya. Buat segitiga, dan Segitiga. ujungnya itu jangan terlalu Runcing. ya. Untuk kemiringan sampingnya kita harus samakan juga sama 17. Ya, dibuat lupis gini. Diukur kalau dari sini 17 ke sini, ini 17 juga yang sebelah sini. Ke atasnya ini ukurannya ini sesuai keinginan aja. Jangan terlalu runcing, jangan terlalu terbuka juga. Ada yang mau panjang, mau pendek. Kalau mau panjang dibuat panjang. Aduh, rugi selop tukur.
kebutuhan di laut panjang. Sesuai kebutuhan. Ini kita karena di sini kan untuk di kanal ya, jadi nggak perlu terlalu panjang. Kalau di laut biasanya orang panjang. Setelah digambar seperti ini, dibuat, nanti ini dipotong sesuai malnya. Jadi yang diambil itu bukan ini ya, bukan ininya ya teman-teman ya. Tapi yang itu, yang ini yang nggak dipakai, yang dipakai itu yang gedenya, yang besarnya. Nah itulah dia jadinya posisinya. Untuk di bagian depan. Kayak ini bagian depannya nih ya, udah dipasang. Itu dibuat gitu depannya itu nanti dilipat ke dalam, dikasih kayu dilipat. Dan ini nanti kita kurangkan. Nah, itu dipotong nanti bagian situ di tengah, garis dipaskan di dekat packingnya. Paskan drum yang disamakan sama drum yang pertama. Disamakan sama drum yang pertama. Jadi posisinya tetap seperti yang biasa, di tulangnya itu dia dipasang untuk bagi dua packing. Ini pakai penggaris multiguna ya. Oke. Ya udah. Kalau dia posisinya masih apa, nah kita kurang posisi sempurna, kita sempurnakan lagi dia. Diratakan lagi. Seperti itu. Oke. Udah. Nah, rapi datar seperti itu. Supaya presisi. Dipaku dulu untuk sementara supaya dia pemakuan tetap dari tengah, jadi dia enggak gelembung karena drum, bahannya drum. Jarak pemakuan itu lebih kurang 3 cm ya kawan-kawan. Itu biasa. Jadi selesai dipaku supaya rapi hasilnya, karena dia tetap dari tengah. Ya oke, Sekarang kita ke bagian belakang ya. Ini tulangannya yang bagian belakang ada perbedaan sedikit di bagian coakannya. Bagian coakannya untuk di belakang itu di depan situ. Nih. Nah. Oke, ukuran tetap sama ya gading-gadingnya ya. Ini dia. Gading-gading ukurannya tetap sama, cuman coakannya dia di bagian ini. Bagian samping. Kalau bagian samping dia lebih pendek. Untuk bagian kanan kirinya ini dia lebih dikurangin berapa? 40 cm lebih pendek supaya dia lebih agak kerucut. Pembagian lipatan. Untuk pembagian lipatan ukuran drum. Kita didatarkan dulu supaya presisi, baru dipasang gading-gadingnya untuk yang belakang.
Untuk coannya ini ukuran lebarnya sesuai tajuk yang di belakang, sesuai tajuk yang berdiri itu. Nah, untuk pengepresan ini memang dibutuhkan berat badan ya teman-teman ya. Berat badan itu cukup berpengaruh untuk masalah pengepresan. Cuma nanti ada teknik lainnya itu dibaca untuk mengepresnya. Jangan lupa dikasihkan pas tengah. Dipaku dulu di bagian tengah ya dengan gading. Gadingnya dulu yang dikasihkan, dipastikan pas sudah dikait dengan paku. Setelah itu baru nanti drumnya yang dipaku, diratakan baru paku. Oke, ini dia dipaskan ya. Kalau ini sing ngajak bagian luru lah. Bagi dua di tengah gadingnya, baru digaris. Setelah itu dipotong. Ini kayaknya pangan ewak bagi. Ini ya, dibagi dua. Sorry ngeblur. Nah, ini bagi dua. Ini garis, nanti ini dipotong. Sama ya kanan kiri. Ini ya bagian belakangnya. Tak lepas apa-apa. Nanti ini bagian belakang dikasih gading-gading satu lagi. Cuman dia lunasnya kan sudah sampai di situ. Nanti disambung dari dalam. Masih ada satu gading-gading lagi untuk bagian belakang. Kira-kira 2. Tetap disamakan ya supaya presisi. Ini kan yang dikurangi bagian belakang nih, seperti ini. Ini maksudnya supaya atasnya, bagian depannya nanti terangkat ke atas, jadi melentik ke atas. Maksudnya di sini agak bengkok mendur, bahasa nih kami nang kini. Agak jengking. Agak jengking. Nah, untuk pemasangan kipas biar lapang. Nah, untuk pemasangan kipas supaya lapang ya. Nanti karena posisi kipasnya itu di lunas ini, di sini dia. Ini nanti dibor nih untuk posisi pemasangan kipas. Penggerak, roda penggeraknya ya. Ini ya proses pemasangan gading-gading yang bagian belakang sekali terakhir. Gading-gading terakhir bagian belakang. Ini setelah tadi dipasang, dikurangin, dimal itu kan supaya melentik agak ke atas tadi dikurangkan. Nah, baru dipasang lah dia gading-gadingnya yang bagian belakang. Untuk yang bagian belakang ini gading-gadingnya dia tidak dibagi dua lagi, tapi dipaskan di ujungnya karena dia terakhir. Kuncinya tetap dari tengah ya kawan-kawan ya, supaya lebih teruskan lagi gading-gadingnya.
Ini ya, setelah bagian belakang dipasang, untuk gading-gading yang belakang itu didatarkan ini posisinya sama bilah drum yang paling belakang. Untuk tinggi tiang lindi ini, Nah, untuk ketinggian tiang lindi dia disesuaikan sama kipas yang mau dipakai. Kalau kita mau pakai yang 8 mili, 8 inci, 8,5. ada yang pakai 6,5, makanya disesuaikan aja sama tinggi kipas. ini baru kayu ini apa namanya? Lindi. Kayu lindi. Itu dipasang kayu lindi. Nah, sepatu boleh dikatakan sepatunya. Baru itu lindinya jangan lupa dibor untuk kedudukan as, keluar asnya. Tetap dilapis pakai drum ya supaya kayunya tetap tahan. Drumnya nanti itu diparit supaya kita bengkokannya nggak susah, biar bisa presisi. Ini main tugel ini. Atau dipotong juga boleh. Ini ya hasilnya. Ini yang ditutup. Ini ya supaya terlihat rapi lah. Kalau nggak ditutup sebenarnya nggak masalah, cuman supaya terlihat rapi itu dikasih tutup ya. Boleh juga ditutup sama bagian atasnya, kanan kiri ditutup. Nah, seperti ini. Nanti bagian depan ini ditutup juga. Cuman yang depan aja supaya untuk melindungi kalau dia sangkut ya. Mana tahu di air sangkut rumput-rumput gitu. Kayu. Jadi dia nggak nyangkut. Nah, ditutup seperti itu, kasih tutup. Hanya bagian depannya aja. Oke ya, ini posisinya. Jadi dia seperti ini. Jadi waktu sangkut rumput dia landai, nggak nyangkut dia. Ini posisi yang lubang lindi tadi itu disesuaikan sama penggeraknya, roda penggerak nantinya. Ini roda penggerak itu. Posisikan seperti itu, diukurnya 6,5 inci. Jadi agak lapang. Agak dia jaraknya ini diposisikannya itu supaya agak lapang. Itulah roda penggeraknya nanti. Oke. Sudah selesai bagian pemakuan dari belakang, pasang gading-gading, ini kita balikkan. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini dia seperti ini hasilnya. Nanti bang kasih kepala gini bang, Tuh. Nah, ini yang nggak ada kayu lunasnya di tengah, nanti yang belakang, gading-gading belakang ini nanti disambung, dikasih lunas. Tuh posisi yang depan yang kita potong tadi itu nanti dilipat seperti itu, dilipat dia supaya dia runcing. Nah, ini kita penyambungan lunas untuk bagian gading-gading depan. Nah, semalam kan itu cuman sampai di posisi yang depan, belum sampai itu lunasnya. Dia disambung dari bagian depannya. Bagian depannya waktu dibalik baru kita sambung. Ini proses penyambungan lunasnya ya, bagian depan. Nah, posisikan pas. Bungkuk mau baru toh ya. Sing bungkuk ning ngisor mau baru. Iya. Jadi ini Pas. Udah dibalik. Kuwi gitu. Sing 2 inci guys. Nih, lunasnya langsung dipaku, disambungkan sama yang lama, sama yang belakang. Memang lebih bagus kalau dia langsung panjang ya, cuman ukuran kayunya sekarang kadang ada yang cocok, ada yang enggak.
Itu gading-gadingnya untuk dipasang di bagian gitu. Ini gading-gading yang tadi ya, yang kita pasang tadi. Nomor 2 dari depan itu pemasangan tetap dari bagian depan dipaku di sini. Tapi untuk bagian bilah drum ini, yang ini pemakuannya tetap dari belakang. Dari belakang. Jadi ini bootnya dibalikkan dulu lagi. Ini tadi udah dibalikkan, dipaku. Sama sih prosesnya sama yang belakang. Paku cuman hanya bedanya di sini. Pemasangannya dari depan. Pemasangan gading-gadingnya dipaku dari depan ya. Nah, untuk bagian depan tuh dikasih kayu, kayunya dibuat persegi ya. Pas di ujung potongan itu pemakuan kayunya yang dibuat persegi, dia untuk pegangan atau tempat pemakuan drumnya itu gunanya. Tapi jangan lupa dikasih packingnya seperti biasa, pakai ban bekas ya, ban karet. Nah ini dia posisinya seperti ini, sudah dipaku. Jadi dia runcing ke depan. Nah ini kalau dari depan dia tampilannya jadi seperti ini. Nah ganteng dia. Ini belum finishing ya, nanti kalau sudah finishing dipotong juga. Ini proses pembuatan bagian depannya, bootnya. Ini kita tahap pemasangan list ya, list samping atau biasanya disebut orang pisang-pisang. Cuman kalau kami di sini nyebutnya ini list ya, list samping. Nah, ini bagian sebelah kanan dulu. Dia sama prosesnya sih kanan kiri nanti. Tuh. Ukuran lebar listnya itu di sini kita pakai kayu ukuran 8 cm kali 1 8 kali 1 kalau biasanya kami pakai di sini ya. Kalau teman-teman itu bebas sih, tapi usahakan dia jangan kurang dari 5 cm untuk lebarnya. Kalau untuk ketebalannya biasanya dipakai hanya 1 cm karena supaya dia bisa melengkung ya, lentur juga. Untuk masang pisang-pisangnya atau listnya ini agak hati-hati ya teman-teman ya, karena rentan patah nih kayaknya, rentan patah bahannya semua sih, karena dia kan tipis cuma 1 cm, dia dibuat melengkung, jadi agak hati-hati. Biasanya rentannya di sini sih pemasangan list. Ini kan nanti drumnya itu, bilah drumnya itu dipaku keluar biar nampak rapi. Ini list bagian atasnya. Nah tuh. Untuk ngepresnya di sini kita pakai bais ya, di bais tuh. Nih proses pemasangan listnya ya. Di bais dia supaya mengikuti body bootnya. Nah, baru dipaku. Sekarang itu saya nggak kena sama Memang ini benggang yang dipaku. Benggang apa lu? Ini proses pemasangan listnya ya, listnya atau pisang-pisang bahasanya di dunia persampanan. Nah nih yang sebelah sini sudah selesai nih, sebelah kanannya itu sebelah sisi yang sebelah sana. Usahakan disamakan. Ini kita timbang pakai apa nih, broti, atau kalau mau lebih bagus lagi pakai timbang air supaya kelihatan samanya. Jadi gunanya pisang-pisangnya itu nanti untuk maku ini di sini supaya dia nggak ngembang-ngembang ini. Nah, ini contohnya yang sudah dipaku di bagian depan nih. Bagian depan tadi, bagian depannya ini kan agak terbuka ke samping gitu ke dalam kan. Ini dipres, dipaku ke sini supaya rapi. Tuh. Ini proses dipaku di belakang sana. Tunggu bang ya. Nggak apa-apa kan, pegang dulu bang. Sama ya bagian belakangnya juga nih ya, diratakan pakai broti itu untuk kita melihat sisi datarnya supaya nggak miring. Tuh. Untuk pemasangan list atau pisang-pisang ini cukup
hati-hatilah teman-teman, karena dia rentan patah kayunya. Usahakan kayunya yang tahan lah untuk dibengkok. Waktu pembengkokannya itu dia dipres pakai bais tuh, pegang untuk pegangnya sementara, taruh di paku tuh. Ini proses pemasangan pisang-pisangnya atau listnya ya. Pisang-pisang atau list itu udah selesai nih. Nih, untuk bilah drumnya itu dipakukan di listnya supaya dia tidak ngembang. Nah, ini dia contoh pemakuannya ya. Ini drumnya itu dipakukan di pisang-pisangnya supaya dia nggak ngembang, jadi nampak rapi. Ini jadinya bagian depan dirapikan, didatarkan sama namanya dirapikan sama yang namanya tajuknya. Ini tajuknya nih, ini tajuknya yang berdiri tegak, kepalanya. Ini bagian depan. Itu juga yang belakangnya nanti. Kelihatan rapi dia kalau pisang-pisangnya udah terpasang, dia nggak ngembang lagi, seimbang.